Halo kaum intelektual sekalian. Karena pemerintah Indonesia tidak memberikan visa terhadap atlet senam Israel, maka IOC atau International Olympic Committee memberikan sanksi yang sangat besar sekali terhadap Indonesia. Wow, luar biasa. Bukan kaleng-kaleng guys, sanksinya sangat-sangat luar biasa berdampak pada olahraga Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sanksi ini akan berdampak pada sepak bola? Apa sanksi ini berdampak pada kemajuan sepak bola kita? Apakah sepak bola Indonesia akan mandek karena ada sanksi daripada IOC ini? Kemudian kalau misalnya pemerintah Indonesia mengatakan tidak mengeluarkan visa Israel itu karena kita berpegang teguh pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1045, yaitu ya menghapuskan seluruh penjajahan di dunia gitu. Kalau misalnya itu alasannya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Papua? Papua itu kan dari sudut pandang Papua ya, ya Konoha itu penjajah guys. Lalu kenapa Konoha tidak memberikan kemerdekaan pada Papua? Kalau kita memberantas yang namanya penjajahan di dunia, kita harus menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia. Karena Israel ya, menurut pandangan daripada Konoha, Israel itu menjajah yang namanya gajah, maka bagaimana dengan Papua? Ini kan semacam anomali ya kan, keanehan gitu. Kalau kita konsisten terhadap penghapusan penjajahan di seluruh dunia, kenapa Papua tidak langsung dikasih kemerdekaan aja? Jadi ini kan semacam kemunafikan ya kan? Ya nggak sih? Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah karena masalah ini Indonesia akan dicap jelek oleh seluruh dunia? Wow, luar biasa. Berdasarkan pengamatan saya itu ya, kalau boleh jujur, lebih banyak kerugian kalau kita menolak yang namanya atlet Israel daripada memberikan visanya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Jadi jangan digabung-gabungkan dengan agama ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya juga tidak berpihak pada agama mayoritas di Konoha. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya berpihak pada kejujuran. Jadi kalau boleh jujur menurut saya itu lebih banyak kerugiannya. Karena gini guys ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya tidak mendiskreditkan agama mayoritas di Konoha di sini ya. Saya tidak memojokkan negara kita ya. Gini guys, kalau kita tidak bisa mengalahkan raksasa, lebih baik kita bergabung dengan raksasa tersebut. Lebih baik kita kerjasama. Ibarat bisnis ya. Kalau misalnya kita punya bisnis kecil ya, terus saingan kita itu raksasa gede banget ya. Bagaimana cara menyaingi raksasa ini? Misalnya nih perusahaan raksasa gede banget gitu, punya cabang di mana-mana gitu, sementara kita masih memulai gitu. Kalau misalnya perusahaan raksasa ini mengajak kerjasama, ya udah terima aja daripada capek-capek untuk bersaing gitu. Jadi gini guys, kita jangan terlalu naif gitu ya. Hanya di novel-novel, hanya di film-film yang bisa ditoleransi bahwa ya yang kecil berhadapan dengan raksasa. Hanya di film-film guys ya. Jadi kita jangan terlalu halu gitu, realistis aja gitu. Bagaimana cara negara kita bersaing dengan negara luar gitu seperti IOC misalnya ya, seperti negara-negara maju ya kan. Kita nggak bisa guys, kita nggak bergerak. Bahkan masuk nominasi juara dunia juga kita nggak bisa masuk 10 besar gitu ya, sepak bola juara dunia nggak bisa guys ya. Jadi kita harus realistis ya menurut saya seperti itu guys, karena ini berdampak pada kemajuan sepak bola Indonesia. Apa dampaknya? Jadi dampak yang paling signifikan itu, sepak bola Indonesia itu akan mati. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa bersaing, dan yang paling fatalnya lagi adalah kita tidak bisa menjadi tuan rumah bertaraf internasional. Jadi kalau misalnya nih ya, FIFA mengeluarkan kebijakan misalnya tuan rumah sepak bola nanti ya, berikutnya misalnya di Indonesia, kita nggak bisa. Karena apa? Karena ada yang namanya hukuman. Jadi ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia ya. Kalau misalnya kita jadi tuan rumah Piala Dunia Internasional misalnya, itu kan sangat-sangat bagus sekali ya.
bagus bagi perkembangan bangsa kita, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan pembukaan Undang-Undang Dasar gitu atau isi daripada Undang-Undang Dasar tahun 1045? Di situ kan dijelaskan bahwa kita harus menghapuskan penjajahan dari muka bumi ini ya, karena penjajahan itu keji dan lain sebagainya. Jadi ada kewajiban kewarganegaraan Indonesia untuk menghapuskan yang namanya penjajahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia sekarang masih dijajah atau tidak? Masih dong. Jadi gini guys, penjajahan itu tidak akan bisa hilang dari muka bumi ini kalau ada yang namanya kebodohan. Kenapa suatu bangsa itu bisa dijajah? Karena bodoh. Kenapa bangsa kita dijajah sekarang ini? Secara tidak langsung bangsa kita dijajah. Jajah dengan cara apa? Dengan cara ekonomi, ya, dengan cara teknologi gitu. Jadi cara menciptakan penjajahan itu tidak seperti zaman dulu lagi guys ya, bawa senjata gitu. Enggak seperti itu. Bagaimana cara Belanda menjajah Indonesia? Dengan cara menjajah menggunakan teknologi. Ya, Belanda nggak capek-capek bawa senjata ke sini, enggak. Ya, tinggal mereka menciptakan teknologi ya. Teknologi itu dibutuhkan oleh Indonesia misalnya. Lalu menaikkan harganya gila-gilaan. Itu menjajah guys. Kita ambil contoh lain misalnya seperti Singapura ya. Jadi berdasarkan data, Indonesia itu masih bergantung pada kilang minyak Singapura. Kenapa? Karena kita tidak mampu membeli yang namanya kilang minyak. Sehingga apa? Sehingga kita bergantung pada Singapura. Kenapa Singapura secara tidak langsung menjajah kita? Ya karena kita bodoh. Kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan yang namanya kilang minyak. Sehingga kita bodoh dan mau dijajah. Jadi penjajahan itu nggak bakalan hilang guys. Selagi ada yang namanya kebodohan. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Israel itu penjajah, ya katakanlah Israel penjajah ya. Menjajah Gaza misalnya atau Valentina misalnya. Katakanlah ya Israel itu jahat gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Palestina atau Gaza ini bisa merdeka kalau mereka bodoh? Nggak bisa. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Jadi saya harus jujur di sini ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Gaza itu masih bergantung air bersih pada Israel, bergantung makanan pokok, bergantung pekerjaan pada Israel, bergantung listrik dan lain sebagainya. Ada ketergantungan terhadap bangsa lain misalnya. Apakah Palestina itu bisa merdeka? Nggak bisa. Nggak bisa guys. Kemerdekaan itu zaman sekarang ini ya, kemerdekaan itu karena kita cerdas, pintar gitu. Kalau kita bodoh ya otomatis dijajah dong. Taruhlah misalnya nih ya, sekarang Palestina merdeka misalnya ya, ya merdeka secara di dalam kertas misalnya ya, di atas kertas. Lalu mereka bergantung pada Mesir misalnya, bergantung pada Arab misalnya. Ya mereka juga dijajah dong. Ya secara tidak langsung mereka dijajah. Lalu kenapa kita tuh munafik gitu? Ya ini kan semacam kemunafikan. Kita mengatakan penjajahan harus dihapuskan dari atas muka bumi ini ya, undang-undang daripada Indonesia tahun 45. Lalu kenapa masyarakat Indonesia tidak memberantas yang namanya kebodohan dari Indonesia? Ya nggak sih? Cara kita sebenarnya. Jadi seolah-olah pemerintah kita itu lebih mengurusi orang lain yang katanya dijajah, sementara masyarakatnya sendiri juga dijajah. Munafik kan? Iya nggak sih? Jadi saya tidak sedang menjelekkan pemerintah di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu gitu. Saya berpihak pada kejujuran gitu. Kalau menghapuskan penjajahan ya hapuskan penjajahan teknologi dong ya. Jangan bergantung pada Singapura ya. Kemudian kita jangan bergantung teknologinya pada negara lain misalnya. Kita harus bisa menciptakan mobil sendiri ya. Kita harus bisa menciptakan yang namanya handphone sendiri. Jangan bergantung pada iPhone gitu. Jadi kalau nggak mau dijajah oleh Israel ya nggak usah pakai HP karena teknologi HP itu banyak diambil daripada teknologi Israel. Karena Israel itu adalah negara yang sangat-sangat sangat maju dalam teknologi. Teknologi Israel itu menguasai teknologi yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau mau boykot produk Israel itu boykotlah HP gitu, boykot YouTube gitu, boykot semuanya itu boykot. Jadi kita nggak punya peluang guys. Lebih baik kita bekerja sama gitu daripada kita melawan raksasa gitu. Ya, yang ada kita cuman seoprit gitu ya, diginiin langsung kolaps gitu. Jadi jangan coba-coba guys ya. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan orang lain, kalau kita nggak bisa ngelawan, lebih baik kita
bekerja sama ya. Lebih baik kita mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Kalau misalnya nih ya, Indonesia itu dijajah dengan, misalnya dijajah, negara lain misalnya seperti Australia misalnya. Apakah Palestina itu peduli dengan kita? Belum tentu. Kalau misalnya Indonesia itu bodoh misalnya, apakah negara lain membantu kita? Enggak. Apakah gajah membantu kita? Enggak. Jadi jangan bodoh lah. Ya, mari kita berpikir jujur gitu. Mari kita berpikir rasional untuk kemajuan bangsa kita. Jangan terlalu uh, munafik gitu ya. Jangan terlalu mabuk agama gitu. Jadi pemerintah Konoha juga saya melihat mabuk agama. Kenapa pemerintah Konoha itu membantu yang namanya Palestina? Apa alasannya? Ya karena mabuk agama lah. Ya kan? Coba kalau Palestina itu mayoritas beragama Hindu misalnya, agama Konghucu misalnya, agama Kristen misalnya. Apakah kita membantu? Enggak lah. Ngapain? Buktinya itu Afghanistan sama Pakistan perang tuh. Kenapa coba itu nggak dibantu? Sampai sekarang masih perang tuh. Ya kan? Jadi kita tuh negara paling munafik tahu sebenarnya guys. Ya, pemerintah Konoha itu pemerintah paling munafik sedunia. Apalagi kemunafikan pemerintah Konoha sekarang ini. Ya Papua ya. Papua itu kan di mata Papua itu ya, sebagian orang Papua itu atau sebagian besar Papua itu ya Konoha itu penjajah guys. Ya, mereka berpikir ya, jangan ada lagi yang namanya Freeport. Jangan ada lagi yang namanya pengerukan gitu. Jadi bumi Papua itu jangan dikeruk gitu, jangan dieksploitasi ya. Biarkan mereka seperti itu alami apa adanya. Lebih baik kita memberikan yang namanya pendidikan gitu. Itu yang dimau oleh masyarakat Papua gitu. Jangan terlalu ikut campur gitu. Pemerintah pusat terhadap Papua. Itu yang ada di pikiran oleh Papua. Jadi mohon maaf ya, Papua itu berpikir ya Konoha itu penjajah. Sehingga apa? Sehingga ya mereka melepaskan diri dari Papua gitu, dari Indonesia maksudnya. Nggak semuanya tapi rata-rata pemikiran mereka seperti itu guys. Nah yang jadi pertanyaan kenapa pemerintah Konoha itu standar ganda gitu ya. Kalau untuk urusan seiman gitu ya, mereka akan koar-koar, oh ini penjajahan Israel gitu. Lalu kenapa dengan Papua gitu? Kenapa nggak dilepasin aja Papua, ya kan? Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini, tapi saya mengajak kita untuk berpikir kritis gitu ya, berpikir rasional gitu. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Dulu juga sebenarnya sudah pernah ada kejadian seperti ini pada saat pemerintahan Pak Soekarno. Apa yang terjadi coba? Ya, pada saat itu Pak Soekarno disanksi oleh Komite Olahraga Dunia saat itu. Sehingga Pak Soekarno menurut sejarah itu bikin olimpiade sendiri ya. Ya, jadi Pak Soekarno itu mengumpulkan negara-negara yang uh, tidak pro dengan Amerika lah gitu ya, seperti Uni Soviet ya, negara-negara Afrika dan sebagainya, lalu mendirikan sebagai tandingan olimpiade saat itu. Cuman ya nggak berjalan sampai sekarang ini. Cuman anget-anget tai ayam doang gitu. Nah, kita harus berkaca dari sejarah guys ya. Saya melihat Pak Soekarno saat itu terlalu menentang yang namanya Barat gitu, nggak bermain cantik. Terlalu berani menentang. Sehingga apa? Sehingga pemerintahannya digoyang. Digoyang guys. Jadi saya takut ya kalau ada presiden yang mengikuti seperti ini ya, terlalu pro terhadap Valentina misalnya. Pak Soekarno juga kan seperti itu ya. Terlalu pro dengan Palestina ya. Sehingga pemerintahnya digoyang. Buktinya Pak Soekarno itu kan digulingkan ya, secara tidak langsung digulingkan dari kejadian G30 SPKE. Apakah CIA terlibat dalam masalah itu? Ya terlibat dong. Sangat terlibat. Tentu dong. Kita tidak bisa mengatakan bahwa CIA itu tidak terlibat. Terlibat. Cuman mereka bermain cantik. Ada banyak hal yang terlibat, cuman sampai sekarang kan belum terungkap siapa dalangnya. Ya kalau saya perhatikan dalang daripada G30 SPKE itu bukan tunggal, tapi ada banyak kelompok-kelompok di situ yang bermain ya. Cuman ya pada intinya itu Amerika nggak mau gitu. Soekarno itu terlalu berpihak pada Uni Soviet saat itu. Nah itu makanya saya katakan ya, kalau kita nggak bisa bersaing dengan negara raksasa yang gede banget gitu,
lebih baik kita bekerja sama gitu. Jangan coba gitu melawan ya. Harus realistis dong ya. Contoh misalnya nih ya, ada 100 orang gitu ya, pengen nyerang kita gitu, mau berantem misalnya, terus kita cuma sendirian gitu. Jangan nekat gitu, jangan nekat. Lebih baik bekerja sama gitu ya. Ya kalau misalnya mereka menawarkan misalnya, kerja sama, ya udah kita kerja sama aja gitu, jangan langsung melawan gitu, langsung frontal gitu, jangan seperti itu. Bermain cantik lah ya, pemerintah Konoha saya seperti sekarang ini sudah mulai ini ya, sudah mulai kehilangan intelektualnya gitu, ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu, zaman sekarang kan sudah modern ya. Kalau saya perhatikan ya, salah satu presiden yang tidak terlalu mengurusi yang namanya Walentina itu adalah Pak Soeharto ya. Makanya di zaman Pak Soeharto itu kita tuh nggak ada yang namanya seperti ini ya. Kalau saya perhatikan zaman sekarang ini kan kita sebenarnya sudah terbelah dua guys, yang pro dengan Palestina dan yang tidak pro dengan Palestina. Terbelah dua. Ya, nggak semuanya agama mayoritas di Konoha itu pro dengan Walentina, ada juga nggak pro. Buktinya petinggi-petinggi NU itu ketemu sama itu tuh, ketemu sama Perdana Menteri Israel, Netanyahu, ada tuh fotonya berseliweran di media sosial. Nggak semuanya guys, cuman kitanya aja yang terlalu munafik gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh ya, biasanya pemerintah yang atau presiden yang terlalu pro dengan Walentina itu, pemerintah itu akan digoyang terus ya. Catat kata-kata saya, catat omongan saya. Pemerintah Pak Prabowo juga ya harus harusnya ya jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya digoyang ya, selalu digoyang. Jadi negara lain menggoyang pemerintahan itu enggak bawa senjata guys, enggak. Dengan cara apa? Ya dengan cara teknologi lah. Dengan cara apa? Dengan cara media, opini, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan ya, pemerintahan dari Pak Prabowo ini nggak bakalan tenang ya. Nanti ya, beberapa tahun lagi juga pasti digoyang terus. Nggak bakal tenang. Sehingga ya nggak fokus gitu membangun bangsa. Makanya ya kita tuh harus berpikirnya itu rasional gitu. Jangan sok-sokan gitu ya. Saya juga tidak berpihak pada Israel ya, tapi saya berpihak pada kejujuran gitu. Lebih baik kita jujur aja ya. Lebih baik kita jujur. Ya, nggak boleh terlalu mendukung kaum tertentu gitu. Karena Walentina itu seiman dengan kita. Kemudian karena lawannya itu Israel, maka kita julid dengan Israel. Jangan seperti itu guys ya. Karena saya perhatikan doktrin atau kebencian di Konoha itu diturunkan. Diturunkan guys. Kenapa kita benci dengan Israel? Kenapa warga Konoha itu banyak yang benci dengan Israel? Apa alasannya? Karena diturunkan lah. Dari kecil, dari orok gitu. Di Konoha itu ya dari orok, dari kandungan juga sudah didoktrin untuk membenci Israel. Gimana nggak benci coba? Iya kan? Saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak hafal gitu kenapa bisa agama mengajarkan kebencian-kebencian. Sungguh di luar nurul ya. Harusnya yang benci dengan Israel itu agama Kristen. Kenapa? Karena Yesus disalibkan. Yang menyalibkan Yesus itu Pak Yahudi. Kenapa agama Kristen nggak benci dengan Israel? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kasih. Ajaran Kristen itu kan mengajarkan yang namanya kasih. Tidak hanya agama Kristen, agama Buddha juga mengajarkan yang namanya kasih kok. Saling menyayangi. Ya, agama Hindu juga seperti itu. Bahkan agama Hindu itu nggak rela kalau binatang itu dibunuh. Agama lokal juga rata-rata mengajarkan kasih kok. Agama Sunda Witan mengajarkan yang namanya welas asih. Apa itu? Saling mengasihi. Agama-agama lokal itu seperti agama Kejawen, ya, agama-agama Parmalim dan lain sebagainya itu mengajarkan yang namanya kasih sayang guys. Jadi harusnya agama itu mengajarkan kasih sayang, bukan mengajarkan kebencian. Cuma pemerintah Konoha nggak mengerti hal ini ya. Mereka takut nggak kepilih sebenarnya. Mungkin mereka juga tahu bahwa ini nggak bagus ya. Tapi takut mereka nggak kepilih gitu. Takut Pak Prabowo nggak kepilih gitu. Beginilah pejabat kalau cinta akan jabatan. Harusnya mereka cinta akan kebijaksanaan, bukan jabatan. Beginilah bobroknya kalau suatu negara itu berdemokrasi tapi belum siap. Konoha itu kan belum siap berdemokrasi. Jadi ini kan semacam anomali ya. Gini guys ya. Kenapa Konoha itu
pemerintah Konoha tidak mengeluarkan yang namanya visa atlet senam Israel. Karena apa? Karena ada doktrin-doktrin kebencian-kebencian dari kecil ditanamkan di Konoha. Ya, dari orok sudah didoktrin untuk membenci Israel gitu. Padahal agama itu nggak boleh mengajarkan yang namanya kebencian. Ya. Nah, karena dari kecil diajarkan seperti itu, maka banyak warga Konoha itu yang benci terhadap Israel walaupun Israel tidak pernah menjajah Konoha. Nah, karena banyak warga Konoha itu yang membenci Israel ya, sehingga mau nggak mau pemerintah kita harus mengikuti apa yang dimau oleh masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ngomong A, ya harus diikuti. Kalau masyarakat yang ngomong B, harus diikuti. Kalau masyarakat yang ngomong harus membenci Israel, harus diikuti. Kalau enggak, mereka nggak kepilih lagi gitu. Serba salah kan. Makanya saya mengatakan bahwa demokrasi itu nggak cocok dikasih sama orang yang IQ setara gorila. Seperti Konoha gitu. Harusnya negara demokrasi itu cocok diberikan sama negara-negara maju. Kenapa negara-negara maju itu tidak terlalu peduli dengan masalah Israel dengan Valentina? Kenapa? Ya karena mereka berpikir ya itu kan masalah mereka. Itu kan konflik saudara gitu. Karena DNA daripada Israel dengan Valentina itu kan masih ada hubungannya. Jadi itu yang paling mendasar, yang jarang kita sadari guys. Negara maju nggak peduli, mereka lebih peduli dengan kepentingan rakyatnya gitu. Mereka lebih fokus ya menghilangkan penjajahan di negaranya daripada menghilangkan penjajahan di negara lain seperti Konoha, sok-sokan gitu. Ya kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.